Bagaimana kelompok kekerasan bersenjata atau KKB Papua mendapatkan pasokan senjata mulai terkuak? Yang paling update adalah jalur rahasia, di mana KKB Papua bisa mendapatkan suplai senjata api. Di mana senjata api tersebut dipakai yang digunakan untuk melawan Indonesia. Kali ini, sebuah info menjelaskan mengenai jalur rahasia yang digunakan oleh KKB Papua. Menurut Tribun Kaltim, ada sejumlah jalur rahasia yang digunakan oleh KKB Papua untuk mendatangkan senjata api dari luar negeri. Seperti kita ketahui, selain melakukan perampasan dari aparat, KKB juga mendapatkan senjata canggih dengan menyelundupkannya dari luar negeri. Penyelundupan itu dilakukan melalui jalur tikus yang tersebar di berbagai negara. Beberapa senjata api dari luar negeri yang diketahui digunakan KKB Papua, antara lain adalah AK-47, kemudian M16 yang digunakan militer Amerika. Selain itu, KKB juga memiliki Steyr AUG merupakan senapan canggih dari Austria. Senapan ini mampu menembak hingga 500 meter dengan akurat, sehingga senapan ini dibekali dengan teropong jarak jauh. Senjata ini diperoleh oleh KKB Papua melalui rampasan dari anggota Brimob pada tahun 2015 silam. Namun bagaimana cara KKB Papua bisa mendapatkan berbagai macam senjata tersebut dari luar negeri? Sejauh ini dirangkum dari berbagai sumber, termasuk dari dalam dan luar negeri. Untuk dari dalam negeri diketahui bahwa KKB mendapatkan senjata rakitan berasal dari Lumajang. Hal itu diungkapkan oleh Paulus Waterpau di Timika, mengatakan senjata yang digunakan KKB sama dengan senjata rakitan yang dibuat di Lumajang, Jawa Timur. Namun untuk senjata dari luar negeri, KKB Papua mendapatkannya melalui dua jalur rahasia, pertama di Papua Nugini, kedua di Filipina. Penyelundupan senjata dari Papua Nugini atau PNG dengan melewati jalur tikus di perbatasan negara Indonesia Papua Nugini. Kemudian yang kedua adalah melalui Filipina yang melewati Maluku Utara, masuk ke Sorong kemudian sampai di Papua. Selain itu, beberapa waktu lalu terungkap juga sosok penyuplai senjata KKB Papua. Ia adalah Panil Gegoya. Panil Gegoya disebut sebagai pemasok senjata api yang memberikan modal uang untuk membeli senjata api. Sebelumnya, kelompok kriminal bersenjata atau KKB mengadang truk berisi prajurit TNI dan warga saat menuju Enarotali, Kabupaten Paniai, Papua. Komandan Kodim 1703, DIY Letkol Inf Iwayan Dedi Suryanto menegaskan tidak ada senjata api yang dirampas KKB dalam insiden tersebut. Tidak ada senjata api yang dirampas KKB karena saat itu Sertu Bayu Prasetya tidak membawanya, kata Iwayan Dedi Suryanto dikutip dari Antara. Insiden tersebut terjadi sekitar pukul 14.40 waktu Indonesia Timur. Saat itu 8 warga sipil dan Sertu Bayu Prasetyo melintas di Kampung Baguo, Distrik Topiai, Kabupaten Paniai. Truk yang ditumpangi mereka dihadang KKB Paniai pimpinan Matius Gobay. Dari laporan yang diterima saat melakukan aksinya, KKB membawa 4 pucuk senjata api yakni jenis Moser SS1, V1 dan SS1 V2 serta senjata api rakitan. KKB sempat menanyakan apakah mereka membawa senjata api atau amunisi dan dijawab tidak hingga kemudian mereka ditendang dan dipukuli, jelas Dedi. Diakui setelah menganiaya para penumpang truk, KKB juga mengambil berbagai barang berharga milik mereka sebelum akhirnya meninggalkan tempat kejadian perkara. Kondisi 8 warga sipil setelah mendapatkan perawatan atas luka yang dideritanya segera pulang ke rumah keluarga masing-masing. Ke-9 korban termasuk prajurit TNI AD mengalami luka memar akibat dianiaya KKB, pungkas Dedi.